sama Nabi, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah itu adalah keluarga Allah. Jadi makhluknya Allah itu adalah keluarga Allah. Dan yang paling Allah cintai dari mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak manfaat sama yang lain. Itu yang paling dicintai sama Allah. Jadi kita ini di mana cara kita mengetahui bahwasanya kita ini dicintai sama Allah? Cuman satu. Apa itu? Kita paling banyak memberikan manfaat, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kata beliau di sini. Setelah beliau mengatakan bahwasannya tidak mungkin kita bisa mendapatkan atau memberikan manfaat kepada makhluknya Allah, ya, kecuali dengan cara kita mengajak mereka untuk mengenal Allah. Setelah itu kita juga mengajarkan kepada mereka tentang mentauhidkan Allah. Setelah itu kita mengajarkan kepada mereka untuk taat kepada Allah. Ini sebaik-baik ajakan, ya. Jadi kalau misalnya ditanya kepada kita, bagaimana cara memberikan manfaat? Ya, cara memberikan manfaat mengajak orang kepada kebaikan. Itu secara umum. Tapi secara khususnya, yaitu kita mengajak mereka untuk kenal kepada Allah. Kita mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Kita ajak kepada mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tadhkirihim bi ayatih. Begitu juga kita ingatkan untuk supaya kita bertadabbur terhadap daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa alaihi, begitu juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa tabsyirihim bi rahmatih. Begitu juga memberikan kabar gembira atas rahmat yang Allah berikan kepada hamba. Di situ kita ini bukan memberikan orang supaya jauh. Ada orang kan dakwakan supaya orang menjauh. Ente begini tak mau terima, ente punya taubat dan lain-lain. Tapi bagaimana orang itu supaya dekat dengan Allah? Ada, mungkin kita pernah tahu bersama tentang mengajak ini. Ada satu ulama datang, dibilang begini. Datang satu orang, dia bilang, saya ini banyak dosa. Dosa saya ini mungkin seperti lautan. Dijawab sama ulama ini, walaupun dosamu seperti lautan yang luasnya sangat luas sekali, tapi rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang kamu miliki. Nah, jadi begitu cara mengajak orang kepada kebaikan. Jangan ente punya dosa sama dengan lautan. Allah, so tidak ada tambah kecuali jahannam itu betapa. Artinya ini dia tidak kasih rahmat. Dia tidak mengajak orang kepada kebaikan dengan selalu mengingat, memberikan kabar gembira tentang rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian kita sudah masuk di sini. Waqad hattani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala. Waqad hattani ala imtithali hadha al-amri al-'azim. Kata beliau, yang mendorong saya untuk menulis buku ini, menulis kitab ini, ya kita sudah tahu dari pembahasan saya yang tadi, yang sebelumnya kata beliau, yaitu karena mengikuti perintah Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa akkada raghbati fi sa'i ila tahsili hadzal wa'd al-karim al-waqi'ina fi al-ayat wal akhbar allati dzakartuha wa ma fi ma'naha. Kata beliau di sini, dan juga ditekankan yang mendorong niat saya menulis kitab ini, kata beliau, adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Yang kita kan sudah bahas tadi kemarin sebelum-sebelumnya. Jadi beliau ini menulis kitab karena perintah Allah. Beliau menulis kitab ini karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Oke? Setelah itu kata beliau yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Mimma lam azkurhu. Dan ada juga yang saya tidak sebutkan sebelumnya. Mungkin yang beliau sebutkan cuma dua kan? Perintah Allah dan perintah Rasul, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beliau tidak sebutkan. Apa? Beliau katakan di sini. Yaitu yang belum saya sebutkan adalah su'ala akhin minas sadah. Permintaan daripada saudaraku dari kalangan habaib atau alawin. Karena beliau ini termasuk daripada zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Arab itu atau di Yaman, mungkin kita di Gorontalo tidak terlalu terkenal. Kita kenalnya Arab secara total, Arab.
Tapi kalau di Arab itu atau di Yaman khususnya dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan sadah, ada yang disebut dengan masyayikh, ada yang disebut dengan qabail. Kalau sadah ini mereka adalah para keturunan Rasulullah, dibilang dengan sadah, atau itu jamaknya sadah ya. Kalau kita bilang sayyid, mungkin kita pernah dengar sayyid. Nah itu sadah dibilang. Jadi ini turunan sadah itu seperti apa? Seperti misalnya As-Segaf, ada juga Al-Muhdar, ada juga Al-Haddar. Ini disebut dengan sadah, marga-marganya itu. Ada yang disebut dengan masyayikh. Kalau masyayikh ini mereka yang bukan dari golongan sadah tapi menjadi ulama. Seperti Bafadhol. Ini Bafadhol ini ulama. Banyak dari kalangan sadah yang belajar kepada Bafadhol. Kemudian golongan yang ketiga disebut dengan qabail. Qabail ini marga juga dari Arab, tapi bukan termasuk golongan sadah ataupun golongan masyayikh, tapi dia disebut dengan qabail. Seperti apa? Seperti Bajibir. Benar ya? Bajibir, Jibran. Nah ini mereka termasuk qabail. Dia tidak termasuk sadah, bukan juga masyayikh, tapi disebut dengan qabail, marga Arab. Nah, yang minta kepada beliau ini dari sadah untuk menulis kitab ini. Jadi beliau diminta oleh salah satu orang daripada golongan sadah. Beliau tidak sebutkan, cuma disebutkan di dalam manaqib yang lain dari beliau. Yang minta ini adalah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi Sahibus Sy'ib. Beliau tinggal di Yaman, ya, di Hadramaut. Itu ada nama satu kota namanya Husaisa kalau tidak salah, di tempat Imam Al-Muhajir. Itu di situ tempat beliau makbarahnya, kuburannya, yang meminta kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi diminta tolong buatkan saya kitab. Yang kitab ini insya Allah bisa mengingatkan saya kepada Allah, yang bisa membawa saya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditulis kitab ini. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, yang mana si sadah ini atau si sayyid ini sadiqi fil iradah. Dia sangat betul-betul ya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saliki lis-sabilis sa'adah, untuk berjalan menuju kepada jalan keberuntungan. Nah, maka permintaan ini kata beliau, iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan. Dia minta kepadaku, kata beliau Imam Haddad yang tulis kitab ini si sadah minta permintaan kepadaku untuk tulis kitab ini. Tolong berikan saya satu buku yang ini insya Allah menjadi wasiat untuk saya. Yanfa'u biha, ya, yang mana wasiat ini bisa bermanfaat buatku, kata yang minta kepada beliau. Maka kata Imam Haddad, fa'ajabtu ila dhalika ragiban fima taqaddama min al-imtithali al-awamiri wal fawzi bit tawabi wa fi ma'unatillahi ta'ala ay yakuna subhanahu wa ta'ala bihajati. Kata beliau, maka saya penuhi hajatnya, saya penuhi permintaannya, karena diminta untuk tulis buku ini, maka saya tulis. Jadi sebenarnya yang menjadi landasan beliau tulis buku ini, selain daripada menginginkan pahala dari Allah, mendengarkan, mentaati perintah Allah, juga termasuk salah satu yang membuat beliau tulis adalah permintaan itu. Misalnya saya dengan Pak Sofyan minta ke saya, Habib tolong berikan saya satu kitab yang insya Allah bisa menjadi wasiat buat saya. Maka saya buatkan. Nah ini sama dengan kisah ini. Imam Haddad diminta oleh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi Sahibus Sy'ib untuk buatkan kitab ini. Maka Masya Allah beliau penuhi, beliau menulis kitab ini, menjawab permintaannya. Apa niatnya? Niatnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sebelum daripada kitab ini, perintah Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan juga ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa hadirin? Ini bagus sekali ini beliau bilang. Kenapa berharap supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau apa? Kata beliau, karena wa ayyakuna fi hajati ala wifqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membantu saudara, maka
Allah itu bisa membantu saya. Ini ya. Jadi pikiran beliau langsung ke situ. Kita ini kadang-kadang kan membantu saudara masih ragu-ragu. Tapi beliau ini ketika mendapatkan permintaan langsung beliau penuhi, karena langsung pikirannya, saya kalau bantu saudara maka Allah akan bantu saya setiap hajat saya. Maka ini yang menjadi semangat beliau sampai menulis kitab ini, hadirin. Apa kata beliau? Karena saya ingin sekali mendapatkan pertolongan dari Allah, karena Allah sampaikan, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan dalam hadisnya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang selalu bersama dengan hajat saudaranya, maka Allah senantiasa berada kepada hajatnya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Nah, jadi kita ini kira-kira sebanyak bantu saudara atau tidak kita? Jangan sampai masya Allah saudara butuh kita orang cuek-cuek saja. Ya, kita tahu bersama saudara itu kan ada saudara kandung, ada juga saudara senasab, sepohon, ada satu pohon, atau mungkin saudara seiman. Ya, ada saudara sesama manusia. Nah, ini mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan apa? Saudara kandung. Misalnya ada saudara kandung kita yang lagi kesusahan, kita bantu. Tapi kadang-kadang saudara kandung juga bikin hal juga ini. Saya banyak dapat kasus ini. Saudara kandung bikin hal. Ada yang lapor sama saya, Bang Habib, wallah saya ini semuanya bantu saya punya saudara. Setiap saya kasih modal habis terus pada dia. Saya kasih modal habis terus. Tidak pernah saudara saya ini modal ini yang saya kasih tidak pernah jadi betul dia bikin. Pokoknya setiap saya kasih habis. Saya sudah 3 kali saya berikan modal dia habis terus. Apakah saya harus bantu terus sama dia? Maka saya sampaikan sudah, bikin dia kapok, tapi kamu harus bantu paling tidak sebulan berapa sama dia, uang jajannya saja. Tapi supaya dia kapok, dia pengen usaha jangan kasih. Nanti dia betul-betul janji, betul-betul bersumpah tidak akan lagi. Ada yang saya bilang begitu, dia bilang Habib 10 kali dia bersumpah sama saya. Artinya kalau mau ciri di laut ini semua ciri sebenarnya, cuma gara-gara Allah sayang barangkali. Dan dia sumpah terlalu banyak, jadi saya sudah tidak percaya. Nah, maka saya bilang ya sudahlah, ya mudah-mudahan doakan supaya dapat hidayah. Nah, kemudian ada saudara juga, ya sepupu kita, tante kita, om kita bantu hadirin. Itu yang lebih didahulukan. Kadang-kadang banyak orang yang hanya memikirkan orang lain, dia punya tante itu kasihan kesusahan, dia punya rumah tidak ada. Dia bantu panti asuhan, bantu panti jompo, dia punya tante, oh dia dikasih biar. Kamu punya om dikasih biar. Nah, ini berarti tidak mendahulukan keluarga terdekat. Ya juga disebutkan hadirin, kalau kita ingin, ada disebutkan sama Nabi Muhammad di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cinta itu adalah orang yang paling manfaat, sebagaimana hadis tadi. Kemudian dikatakan wa ahabbul a'mal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslimin, kegembiraan yang diberikan kepada saudara muslim. Jadi kita menyenangkan hati muslim itu hadirin adalah satu amal yang paling afdal. Kita orang nggak usah cari amal paling afdal. Ada yang bilang amal paling afdal sholat. Enggak. Amal yang paling afdal itu memberikan kegembiraan kepada hati muslim. Itu yang paling afdal. Nah, ada orang kasih sakit hati terus, tapi karya kasih sakit hati. DP manfaatnya tidak ada, tapi DP kasih sakit hati banyak sekali. Padahal sholatnya 5 waktu, tahajudnya tidak pernah tinggal, dan ini hati-hati. Di zaman Rasul itu ada tetangga yang soleh. Dia tiap hari sholat 5 waktu, tahajudnya tidak pernah tinggal, puasanya siang. Pokoknya puasanya hampir tiap hari. Ya puasa Daud ya, puasa Daud itu hari ini puasa, besok tidak. Besoknya puasa, besok tidak. Cuman ini berlaku di puasanya, ada berlaku di sembahyang. Sembahyang Daud lagi. Ya, sembahyang Daud hari ini sembahyang, besok sudah tidak sembahyang. Besok sembahyang ulang, besok sudah tidak sembahyang. Tidak ada sembahyang Daud. Yang ada hanya puasa Daud. Subhanallah hadirin. Ini si perempuan ini datang satu sahabat mengabarkan sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, imra'atun, ada satu perempuan, qamat lailaha, selalu bangun malam, enggak pernah tinggal. Wa shamat naharaha, selalu puasa, enggak pernah tinggal. Dia puasa Daud. Walakin tu'di jaraha, akan tetapi dia selalu menyakiti tetangganya.
Coba lihat. Menyakiti tetangga, hati-hati ibu-ibu. Ini ibu-ibu kasus paling banyak dengan tetangga ini. Kalau bapak-bapak saya yakin hampir tidak ada. Bapak-bapak yang ada urusan dengan tetangga, pokoknya baku baik terus. Adapun ada masalah langsung kelar. Tapi kalau ibu-ibu ada masalah, ada bercerita. Tapi hati masih dendam. Nah, ini tidak boleh. Dia selalu menyakiti tetangga, membuang sampah di depan tetangganya. Ya, ini juga tidak beberapa adab yang pernah saya sampaikan, tidak boleh memandang tetangga dengan pandangan terlalu lama. Saya tetangga lagi lewat dia mau agak begitu. Ada model begitu ya? Kira-kira beradab atau tidak itu? Tidak ada begitu hadirin. Jangan ditengok begitu kalau orang lewat gini. Dia mau agak terus sampai habis berjalan. Kira-kira kalau kita lagi jalan begitu dilihat begitu enak atau tidak hati? Tidak ya? Ada apa yang ada utang berapa sih dia ini kesini kenapa dia agak begitu? Jadi hadirin di sini dia bilang dia selalu menyakiti tetangga. Padahal puasa setiap hari, sholat tidak pernah tinggal. Maka kata Nabi apa? Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Jadi jangan main-main masalah tetangga ini. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, paling tidak jangan menyakiti. Nah, ini kalau sudah tidak kasih manfaat, maka sakit hati lagi. Nah, oleh karena itu Nabi bilang apa? Yang paling afdal adalah memberikan kegembiraan kepada orang Muslim. Kemudian dikatakan juga sama Nabi, watakshifu anhu kurbatan. Juga yang paling afdal menghilangkan daripada kesulitan orang. Ini afdal amal ini. Orang punya kesulitan kita bantu, jangan sampai dia dapat kesulitan. Kemudian watakdi anhu dainan, ya, melunasi hutang orang. Jadi kalau mau cari amalan afdal apa? Melunasi hutang. Dia bilang Habib Allah, saya punya hutang setengah mati, nah apalagi orang punya hutang. Dia punya hutang setengah mati dia kasih lunas, apalagi orang punya hutang. Masya Allah. Tapi itu yang paling afdal memang. Jadi amalan paling afdal ternyata adalah melunasi hutang orang. Orang punya hutang kita lunasi, Masya Allah. Melunasi hutang orang itu hadirin bukan berarti kita bayar sama orang ya. Misalnya ada orang berhutang sama kita, kita bilang sudah lunas saya, tidak usah bayar. Itu termasuk amalan bagus itu, amalan paling afdal itu. Ya kan? Jadi amalan paling afdal memberikan kegembiraan, menghilangkan kesulitan, melunasi hutang orang, apalagi wa tat'udu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya orang. Orang lapar kita bantu. Di situ Nabi pernah bilang begini dalam hadis. Kata Nabi, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman orang itu. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi Muhammad sumpah. Ditanya sama sahabat, siapa mereka yang tidak beriman wahai Rasulullah? Man bata ja'i'an wa jaruhu, man bata syabi'an wa jaruhu ja'i'an wa huwa ya'lamu. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia tahu. Ini orang tidak beriman berarti dia. Dia tahu tetangganya lapar tapi dia tidak pusing. Maka ini tanda orang tersebut tidak beriman dan disumpah oleh Nabi 3 kali. Bahkan dalam hadis juga dikatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman seseorang yang mana tetangganya itu tidak merasa aman dengan keberadaannya. Ini banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan ancaman jangan sampai kita banyak menyakiti orang lain, apalagi tetangga. Tetangga itu Bapak Ibu keluarga paling terdekat. Ya, kalau kita orang mati yang datang duluan siapa? Tetangga. Orang punya hajat yang datang duluan siapa? Tetangga. Bukan yang lain. Orang punya tante lama mau datang, orang punya anak lama mau datang, tapi yang datang duluan tetangga. Jadi berbuat baik terus sama tetangga. Nabi pernah bilang begini, mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahum sayuwarrithuni. Selalu Jibril itu mewasiatkan kepadaku tentang perihal tetangga, sehingga saya menyangka tetangga ini berhak mendapatkan warisan saya. Bayangkan, selalu Jibril bilang, hati-hati tetangga, hati-hati tetangga. Sampai saya bilang, ya Allah, kayaknya ini tetangga dapat warisan saya barangkali. Sampai seperti itu. Ya, sehingga maka ini harus kita jaga. Oleh karena itu jamaah sekalian juga dengan membantu saudara muslim ini ataupun saudara sesama manusia ini sangat penting. Dan juga pernah disebutkan hadirin ada disebutkan dalam hadis lain, nanti kita
kan sudah masuk di barzah. Barzah itu nanti setelah meninggal. Ini orang-orang ya yang sudah meninggal dunia, mereka ini belum di padang mahsyar, belum. Mereka masih di barzah. Habis barzah baru masuk mahsyar. Kan ada alam ruh pertama, kemudian ada alam rahim. Setelah alam rahim alam dunia. Setelah alam dunia alam barzah, kemudian alam mahsyar. Nah, setelah itu penentuan habis mahsyar, di situ kita dihisab, di situ kita akan melewati sirat. Ya, sirat itu jembatan yang harus kita lewati. Kalau jatuh masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, ini tahapan. Orang yang dikubur sekarang masih di barzah. Nanti mahsyar itu setelah kiamat. Nah, di mahsyar itu Bapak Ibu, ketika kita dibangkitkan sama Allah, itu kita kumpul di sana, kemudian dihisab. Nah, dihisab itu perhitungan, itu ada timbangan. Timbangan kita dihisab satu-satu. Bayangkan orang antri dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Justru itu nama-nama itu usahakan nama-nama baik. Orang biar orang tidak apa-apa. Justru itu pernah disebutkan dalam riwayat, ternyata yang dipanggil duluan itu adalah nama-nama yang paling terbaik. Ada yang nama terbaik itu seperti Muhammad, seperti Abdullah dengan Abdurrahman. Abdullah dengan Abdurrahman. Sebagian ulama mengatakan nama yang terbaik itu yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdur Razak, dipanggil itu. Ayo dipanggil. Nah, cuman bukan berarti di sini sudah anak nama Abdur Razak ini. Anak yang pertama, itu pertama disiksa kalau memang kita nakal. Walaupun nanti dihisab. Dia nama Abdur Razak, masya Allah. Nama soleh, nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tapi ketika dihisab ternyata dia amal buruk lebih banyak, ya masuk neraka juga. Ya. Artinya di sini hadirin, walaupun kita antri panjang itu, kita juga insya Allah tergantung amalan. Kalau ada amalannya insya Allah baik, ya maka insya Allah matahari yang sejengkal itu dia akan rasa dingin. Ya begitu juga orang yang misalnya yang saya sempat sampaikan kemarin, azan itu semakin panjang lehernya. Ya, atau orang misalnya, soalnya ibu dengan bapak sudah tidak berkutukor. Ya, saya sudah kisahkan kemarin ya masalah mahsyar itu. Nanti di timbangan itu ya, dipanggil satu-satu. Jadi kita kasih anak, kasih nama baik hadirinnya, kasih nama baik. Jangan lagi nama-nama yang tidak war-war ya. Cukup kita orang terpakai nama misalnya yang tidak baik ataupun yang tidak ada arti. Ya usahakan anak jangan sampai. Anak usahakan dikasih nama ya kasih nama Muhammad, ya Abdullah, Abdurrahman. Ini nama-nama baik. Ya. Saya takut mau bilang nama lagi, jangan sampai lagi orang bernama lagi saya baca. Ya. Cuma intinya ada. Ya, cuma jangan iko-iko yang ada di Korea atau Cina ini yang sekarang ada pakai nama-nama ini yang keren-keren, tak usah. Ada dia punya anak dikasih nama Lee Min Ho. Lee Min Ho. Ikut artis Korea. Cuma padahal Kaita dikasih nama Lee Min Ho, coba ya kan. Ya. Ada yang bilang, ente kasih nama ente punya anak Lee Min Ho, padahal ini Masya Allah kulitnya tidak sesuai katanya. Lee Min Ho itu putih, kenapa kasih nama Lee Min Ho kau punya anak? Cuma di sini hadirin, kita memilih nama anak itu seperti itu. Kemarin setiap ada orang yang beberapa teman-teman yang melahirkan anaknya misalnya di telepon saya, Habib mau minta nama, saya kasih nama. Ada yang saya kasih nama Muhammad Al-Afyuni, ada yang kasih nama, saya kasih nama perempuan, saya kasih nama Zakia, Fatimah, Aisyah. Jangan malu. Ada lagi orang bilang begitu sudah terlalu banyak. Baru mau cari nama apa kalau sudah terlalu banyak? Sudah, biar terlalu banyak tidak apa-apa, yang penting maknanya ada. Daripada kasih nama, ya Allah. Saya punya anak, saya kasih nama Muhammad. Tapi saya ajarkan dia tidak memanggil dia dengan sebutan singkatan nama. Kan sekarang ini kan Mat. Muhammad jadi Mat. Indonesia. Jadi terang namanya disingkat betul memang. Saya punya nama Salim. Saya waktu di Yaman dipanggil sama kawan-kawan Indonesia, dipanggil Lem. Saya dipanggil Lem sama kawan-kawan waktu di Yaman. Jadi ada satu syekh guru kami mendengar ini, karena saya lagi duduk dengan syekh itu di samping, kemudian ada kawan saya bilang Lem. Baru syekh bilang,
Dia panggil siapa itu? Saya bilang dia panggil saya. Dipanggilin orang sini. Ente pikir dia lemon? Kamu pikir dia lemon? Karena lim itu bahasa Arab lemon. Lim itu bahasa Arab lemon. Jadi ketika dipanggil lim, saya marah saja. Bukan lemon dia. Ada salim, bukan lim. Lah, saya lim. Oh. Nah, ini emang Indonesia ini seperti inilah. Ya, ada juga nama Agil dipanggil Gil. Ya Allah. Nah, jadi saya kalau bisa itu anak diajarkan. Kalau ada dipanggil nama Muhammad, kasih nama Muhammad, jangan disuruh singkat namanya. Suruh panggil Muhammad, kan itu doa. Kalau dipanggil Mat ini ada di antara dua. Kalau dia panggil Mat pakai dal, ya sama dengan hukum tajwid, ada mat tabi'i, mat lazim, artinya panjang 2 harokat itu kalau. Tapi kalau dia kasih nama, dia bilang Mat pakai pak, itu artinya mati. Jadi bahaya sekali sebenarnya. Panggilan ini ya Allah. Jadi tolong jangan disingkat seperti itu. Ya kan? Jadi kalau mau panggil nama ya kasih nama betul. Fatimah, Aisyah. Ya, banyak nama baik. Ada satu orang, dia punya nama dipanggil Abbas begitu. Abbas ini kan sebenarnya nama orang. Akhirnya datang mau melamar sama satu perempuan. Jumpa sama bapaknya. Bapaknya tanya, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari sana, Pak. Siapa namamu? Dia bilang Abbas. Coba baca Abasa wa tawalla. Disuruh baca Quran Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dibaca. Tidak selesai, putus. Oh, tidak lulus, pulang. Jadi mau melamar anaknya gagal. Ini yang melamar kedua namanya Imran. Jadi ketika ini Imran datang, dia bingung. Ya Allah, nama saya Imran ini. Saya tahu tadi ujiannya mau ditanya ayat, mau ditanya surat nanti. Jadi ya ini Imran pasti ditanya Ali Imran nanti kan. Ali Imran pasti ditanya. Pas datang, tanya sama bapaknya. Siapa namamu? Dia bilang, Pak, nama saya ini Imran. Cuman biasa dipanggil Kulhu. Nama saya ini adalah Imran. Cuma biasa dipanggil Kulhu. Jadi disuruh baca Kulhu. Allahu Ahad saja Kulhu. Cuman bahaya ini. Ini hiburan saja ini. Oke. Jadi, nah ini nama-nama ini penting. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini sampai di timbangan itu jamaah sekalian. Nanti Rasulullah akan tongkrongin kita. Nabi Muhammad akan duduk di situ menunggu sampai kita selesai dihisab. Tapi itu ingat, hanya orang-orang khusus. Siapa mereka itu? Ketika ditunggu sama Nabi, kalau mereka misalnya yang datang itu ditunggu sama Nabi, ternyata timbangannya yang baik lebih banyak, maka sudah tidak ada lagi mau ditolong. Tapi kalau seandainya timbangan buruknya lebih banyak, maka dibantu dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka itu? Disebutkan mereka itu adalah orang yang selalu memenuhi daripada hajat-hajat saudaranya ketika di dunia. Selalu membantu saudaranya ketika di dunia, ya, minta pertolongan dibantu sama saudaranya. Nah, mereka ini yang akan mendapatkan syafaat yang lebih khusus dari Nabi, dan Nabi akan tongkrongin orang tersebut sampai di waktu ketika amalnya dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita lihat kita ini termasuk atau tidak ini. Jangan sampai banyak orang minta tolong, orangnya ada bantu-bantu sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan supaya insya Allah pekan depan kita akan langsung masuk di bab. Di sini dikatakan wa ana astaghfirullah wa la aqulu anna niyyati fi wadi hadhihi risalati maqsurah ala hadhihi al-maqasid al-hasanah ad-diniyah kaifa wa ana la a'lamu
ma 'indi min asy-syahawati al-khafiyati wal huzuzi an-nafsiyati wal iradati ad-dunyawiyati. Kata beliau, dan saya beristighfar kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Coba lihat ini ya. Ini cara ulama menulis, ulama yang soleh. Begini cara ulama yang ahli tasawuf, begini cara menulis kitab. Banyak orang menulis kitab, saya udah tulis ini cuma satu malam, so selesai, so kelar misalnya. Ini beliau apa bilang apa? Wa ana astaghfirullah. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Wala aqulu anna niyati fi wad'i hadhihi risalati. Dan saya tidak bilang, dan saya tidak pernah mengatakan bahwasannya niat saya ketika menulis buku ini hanya daripada cukup dengan niat yang saya sebutkan tadi, yaitu karena mengharapkan pahala dari Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, dan memenuhi permintaan daripada hajat saudara. Memang hanya itu yang saya sebutkan, tapi saya jujur, kata beliau, saya punya niat bukan hanya cuman niat-niat yang baik dalam agama yang saya sebutkan tadi. Kaifa wa ana a'lam. Bagaimana tidak, kata beliau, saya tahu ma'indi minasyahwat, saya ini masih punya syahwat al-khafiyah yang sangat tidak nampak syahwat itu, wal hududin nafsiyah, dan berharap saya ini supaya bisa ya terangkatlah begitu di depan orang, wal iradati dunyawiyah, dan keinginan daripada dunia. Hati saya masih ada itu, kata beliau. Ini ahli tasawuf yang tulis, hadirin. Jadi beliau tidak mengatakan, oh anak ini cukup karena Allah, karena Rasulullah. Kata beliau tidak. Saya ini masih punya syahwat dan hati saya masih sering terlintas daripada keinginan saya untuk mendapatkan dunia, untuk menulis buku ini. Di situ kata beliau, wa ma ubarri'u nafsi. Beliau mengutip apa yang pernah terjadi kepada Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menghindari daripada nafsu saya, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi kan nafsu itu ada ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ada yang kebaikan, ada yang kepada yang buruk. Tapi nafsu itu lebih condong ke mana? Keburukan. Itu nafsu, hadirin. Nafsu itu Bapak Ibu tahu, ketika dia diciptakan, itu ditanya sama Allah, "Hei, nafsu, siapa aku, siapa kamu?" Maka dijawab sama nafsu, ana nafsu. Dia bilang bagaimana? Siapa aku, siapa kamu? Maka kan nafsu bilang apa? Anta, ana. Ente, ana, kata nafsu. Coba lihat, durhakanya dia sama Allah sampai seperti itu. Maka Allah jerumuskan dia ke dalam api neraka ribuan tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Ditanya lagi sama Allah, "Hei nafsu, siapa aku, siapa kamu?" Maka dijawab sama nafsu, "Ana nafsu wa anta rabbi." Saya adalah nafsu dan engkau adalah Tuhanku. Nanti saya masuk di neraka baru sadar dia. Jadi nafsu ini, hadirin, ya butuh bimbingan. Ada orang yang ingin menghilangkan nafsu ini, tidak bisa hilang, memang ada. Jadi bagaimana cara kita membimbing nafsu ini? Kita hanya bisa arahkan. Dia tidak bisa dihilangkan, ya tetap ada nafsu ini. Cuman bagaimana kita bisa arahkan? Kita yang iljam. Apa itu iljam? Kita yang pegang kendalinya. Di situ banyak orang yang mengatakan begini, kuntu abdal hawa wal an malikuha. Dulu itu saya adalah budaknya nafsu, tapi sekarang saya menjadi pemiliknya. Dulu saya menjadi budak, tapi sekarang saya yang pemilik daripada nafsu itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menghindarkan diri kita daripada nafsu, tapi bagaimana kita yang mengatur atau yang membawa kendali daripada nafsu itu. Ya, wa illa ma rahima rabbi, kecuali daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pertolongan juga supaya nafsu kita menjadi baik. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, kemudian dikatakan wa nafsu aduwwun wal adu la yu'min bal hiya a'da'il a'da kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan nafsu itu dia musuh dan musuh itu tidak beriman. Akan tetapi nafsu itu adalah musuh daripada musuh yang paling banyak. Jadi yang paling berat antara nafsu dengan setan, yang paling berat mana? Nafsu, hadirin. Apa yang paling berat? Kenapa bisa paling berat dia? Karena nafsu itu ada di dalam diri, kalau setan dari luar.
Nafsu yang ada pada orang berdiri. Kalau setan masih kita bisa hindarkan. Di situ dikatakan di sini a'da aduwika nafsuka allati baina jambayk. Sesungguhnya musuh yang paling berat daripada musuhmu itu adalah nafsu yang ada di tengah-tengah diri kamu, yaitu nafsu yang ada yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Kemudian dikatakan dalam satu perkataan syair, walillahi darul qail kaitu yaqul tawaqqa nafsak la ta'man ghawailuha fan nafsu akhbar min 70 syaitana. Ya, kata beliau di sini dengan syair, jagalah nafsumu, ya, jangan sampai kamu tidak aman dengan tipu dayanya. Sesungguhnya nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Ya, jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan nafsu. Oke. Kemudian kata beliau di sini, Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata beliau, ya Allah, berikanlah saya karunia, petunjuk, dan jauhkanlah saya daripada keburukan nafsu saya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesyirikan kepadamu, ya, dan itu kesyirikan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la alam, dan saya memohon ampun apa yang saya tidak ketahui. Insyaallah itu jamaah sekalian daripada pembahasan kitab kita pada malam hari ini. Insyaallah sesingkat ini saja, karena saya juga masih ada acara ba'da isya. Insyaallah mudah-mudahan barokah dan manfaat. Tidak ada pertanyaan lagi, sudah ya? Sudah cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, dan kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Insyaallah apa yang kita dapatkan malam hari ini insyaallah bisa kita praktekkan. Kita niatkan insyaallah kalau kita dapatkan saudara muslim, saudara sesama manusia yang butuh hajat, butuh pertolongan, kita bantu. Ya, insyaallah mudah-mudahan itu sebaik-baik amal, dan insyaallah Nabi Muhammad akan tongkrong ini kita nanti di yaumil hisab ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian kajian kitab oleh yang terhormat Al Habib Salim bin Abdurrahman